Dalam konteks spiritual, kitab Mazmur ini mengungkapkan spektrum luas emosi dan pengalaman manusia. Banyak orang menganggapnya kitab ini mencerahkan secara spiritual dan merasakan hubungan yang kuat dengan emosi dan tantangan hidup. Kitab ini memberikan kita tempat atau sarana untuk mengekspresikan emosi di dalam hidup kita sehari-hari, seperti itu. Maka tanpa kita sadari, pertanyaannya, apa peran kitab Mazmur dalam kehidupan harian kita? Mungkin tanpa kita sadari kita sudah melakukan semua yang ada di dalam kitab Mazmur, tentang keluh kesah kita, tentang ucapan syukur kita, tentang kesedihan kita, atau tentang apa saja kita haturkan kepada Tuhan tanpa kita sadari. Itu semua ada di kitab Mazmur, dan itu sudah kita lakukan seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan tadi, peran kitab Mazmur dalam kehidupan harian kita, semua mungkin sudah mengalami, dan saya juga mengalami. Di sini juga ada salah satu penulis juga bercerita dan mungkin bisa mewakili pikiran saya tentang peran Mazmur dalam hidup sehari-hari. Di sini disampaikan pesan besar yang bisa kita lihat dalam perjalanan hidup kita melalui Mazmur dalam satu kata, yaitu keintiman kita dengan Tuhan. Intim, lebih dekat, bisa bercerita, bisa menangis, atau bisa marah, bisa kecewa, atau apalagi yang tentang perasaan kita tumpahkan semua pada Tuhan. Di sini penulis memberikan arti itu semua memberikan penghormatan dan kemuliaan kepada Tuhan. Kemarahan kita disebutkan juga memberi penghormatan dan kemuliaan kepada Tuhan. Kekecewaan kita termasuk di dalamnya. Kita mengakui betapa Allah yang maha besar, yang di luar pikiran kita, seperti itu. Keintiman di sini juga bisa berarti, kalau di kata bahasa Ibrani di sana menyebutkan bersujud, merendahkan diri, mengakui kebesaran Tuhan, seperti itu. Karena ternyata tanpa kita sadari, sangat sedikit penyembahan atau keintiman sejati di dunia saat ini. Di sini juga penulis sedikit mengkritik karena pada kenyataannya
dalam kehidupan banyak orang percaya, banyak orang yang beraktivitas keagamaan, banyak yang aktif dalam kegiatan keagamaan, tetapi sedikit di dalam keintiman, sedikit di dalam penyembahan. Di sini disebutkan bekerja itu mudah, beraktivitas itu mudah, tapi keintiman dengan Tuhan itu sulit. Betapa mudahnya kita berfungsi, kita sibuk, kita menjalani aktivitas kehidupan kita, aktivitas kita sebagai umat Katolik di lingkungan, di wilayah, di paroki atau di kehidupan sehari-hari. Namun betapa mudahnya kita mengabaikan untuk mempunyai sedikit waktu dengan Tuhan, mempunyai keintiman dengan Tuhan, mempunyai waktu untuk menyembah Tuhan, datang dengan rendah hati, memusatkan mata, pikiran, dan masuk ke dalam keheningan. Itu sedikit. Tapi di sini juga digarisbawahi, kita diajak untuk belajar dari kitab Mazmur, untuk bisa menjalani hidup seperti kitab Mazmur, di mana segala sesuatunya kita tetap terpusat kepada Dia yang di atas sana. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita lanjutkan dengan doa rosari. Kalau masih ada latihan kur, videonya yang ringkas, artinya tidak usah membaca doa. Kita mulai dengan peristiwa mulia. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, aku percayakan Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal dalam kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh Lawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disakiti Bapa disalibkan Bapa dan turun pada hari maut. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, Tuhan Maha Kudus, pengampunan dosa, dan kehidupan kekal. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Dan kami ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi tidak salah kami dari jahat. Kemuliaan pada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yusuf. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Maria Tuhan kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Maria Tuhan kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Salam mempelai Roh Kudus,
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Yang Tuhan berkati sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan selamanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Sang Yesus, sekarang dan selamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarlah jiwa-jiwa ke dalam surga. Peristiwa mulia yang pertama. Yesus bangkit dari antara orang mati. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami hari ini kami seperti kami pun mengampuni atas salah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Sang Yesus, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman. Peristiwa mulia yang kedua, Yesus naik ke surga. Bapa kami yang ada di surga, muliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Sang Yesus, Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman. Amin. peristiwa mulia yang ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.